Ya, pokoknya salah satu pemain Real ya? Real di belakang situ. Lynx yang di bawah. Lynx yang terknock down. Lynx di bawah sana kayaknya dibiarkan saja karena udah lumayan mission impossible untuk bisa diselamatkan di tengah-tengah seperti itu. Sementara waktu di sisi yang lainnya Vampire kali ini akan menghadapi pemain-pemain dari tim Void Donkey. Nuzi berhasil untuk mendapatkan beberapa pemain dan bahkan langsung di finish menjadi eliminasi poin. 7 total eliminasi sudah mereka kantongi, bahkan kali ini mereka melihat menuju ke arah Bumi Sport. Ya, langsung dikejar nampaknya oleh tim Vampire. Ini tidak ada yang bisa menghentikan langkah kaki mereka untuk semakin lebih agresif lagi. Tapi RRQ mendapatkan Ozja. Nice. Ozja langsung didapatkan satu persatu. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, Ozja udah nggak ada ya. 3 player di game kali ini. Dan kali ini kita bisa melihat adanya pergerakan dari RRQ. Gue demen banget juga bagaimana RRQ tahu persis mereka juga mempunyai kesempatan untuk bersaing di antara di Xavier, OzJTH dan juga Vampire. Tapi kali ini mereka dibombardir oleh pemain-pemain Alter Ego. 4 punggawa Alter Ego masih prima, langsung nge-dash in menuju ke arah posisi dari tim RRQ. Dan bahkan dihilangkan keseluruhan pemain-pemain RRQ. Stop hanya dengan 4 total eliminasi poin saja. Ya, sedangkan 4 poin lainnya didapatkan oleh tim Alter Ego sejauh ini. Dan bahkan sudah 5 koleksi poin eliminasi yang didapatkan oleh tim Alter Ego. Ternyata tim-tim yang berada di bawah juga mereka menolak untuk menyerah. Dan sekarang Talon, apakah tugas dari Talon bisa selesai untuk mengakhiri poinnya dari tim Vampire? Banyak sekali lemparan granat, utility dimaksimalkan lagi dan akhirnya granatnya connect di seorang Boychill. Mendapatkan posisi dari seorang Nuzi dan bahkan ada The Xavier. Iya. The Xavier juga melihat fight ini. Betul, Vampire last man standing, Tony K akan coba untuk berupaya sekuat tenaga untuk bisa at least menyelamatkan beberapa temannya terlebih dahulu. Tapi pastinya dari tim Talon, dia atau mereka nggak mau tinggal diam, terus-terusan memborbardir, terus-terusan mengganggu upaya reset yang akan dilakukan oleh Vampire. Dan ini seperti yang tadi dimention oleh Windy, gua pernah Kalau kemarin dari Kak Junior juga menjelaskan sebenarnya nggak ada yang berbeda untuk playstyle-nya mereka, gameplaynya mereka, tapi tingkat kepedeannya mereka aja yang belum terlihat. Dan bahkan sekarang boom, langsung menjadi bulan-bulanan oleh 2 tim, bukan hanya 1 tim melainkan 2 tim. Nah, ketemu Langsung bener mendapatkan 1, 2, 3, tinggal the last man standing-nya dari seorang Poundbeat yang berada di lantai 2. Vaulting out dilakukan, coba untuk bisa keluar lagi, coba untuk mengelabui pergerakan dari tim Bigetron, tapi tidak bisa tertangkap. Sudah Poundbeat di bagian dari luar karena ada tembakan yang datang juga dari seorang Federales. ya di bagian luar sana ya, tapi kita akan berpindah sedikit terlebih dahulu menuju ke arah bagian tenggara. Tiba-tiba saja Alter Ego sudah mulai touchdown di bagian tenggara sana. Mereka kayak tak mengacuhkan posisi utara. Okta kelihatan dengan adanya seorang Keluk. Diberikan beberapa tembakan. Rocky tadi adanya mau melakukan beberapa setup granat juga guna untuk bisa ngepost pergerakan dari Celcom DG Alliance. Tapi ternyata semua usahanya mereka digangguin sama di Xavier pula. Tadi yang gue katakan, Alter Ego pilihannya cuma 1, tabrak tengah. Karena sebenarnya mereka harusnya sudah menyadari kompon itu sudah dijaga, main ke arah bagian kiri itu sama dengan bunuh diri. Jadi menurut gue, Alter Ego again and again, the decision bro. Lu tim yang punya kemampuan kuat untuk berperang gitu loh, kenapa takut untuk mengambil keputusan itu? Masih bermain cukup defensif di bagian outer, itu yang gue kurang suka sejauh ini dari Alter Ego. Greget ya ngelihatnya ya, karena kita tahu potensi besar apa yang dimiliki dari tim Alter Ego. Dan sudah selesai ya Vampire, mereka mendapatkan 7 poin eliminasi dan juga 1 placement point. Tambahannya 8 belum ya, belum sampai 77. Jadi game ini akan terus berlanjut, tapi kita masih memiliki The Xavier yang menjadi kekhawatiran utama juga yang dibahas dari Donaviska, dari Aldoge juga. Bagaimana mereka memiliki bagian area zona, mereka punya area compound-nya juga. Dan yang satu hal yang dinotis, Lamborghini tuh dia nggak hanya stay bersama dengan 3 player lainnya. Dia coba untuk cari informasi ke sekitar, circling around juga dilakukan. Dan sekarang kita bisa melihat fight antara Bigetron berhadapan dengan tim Talon kali ini dari seorang Federales. Bisa melihat nampaknya coba untuk mengkerangkeng pergerakan dari tim Talon satu persatu anggotanya mereka. Boychill terspot sudah karena Federales berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown lagi. Tapi ada balasan memang, tapi berlangsung lama tidak. Karena Bigetron langsung bisa nge-wipe out tim Talon. Dan gue senangnya sebenarnya Bigetron pun juga mengetahui hal tersebut ya. Kayak RRQ juga mirip-mirip gitu loh. Mereka harus benar-benar ngejar keseluruhan tim-tim yang berada di atas sana. Tapi kali ini di Xavier udah mulai keluar dari sangkar mereka. Bagian utara untuk melihat bagaimana sih pergerakan tim-tim yang terdiri di bagian belakang. Dan membahas Bigetron sedikit sebelum peperangan ini ya. Ini yang gue katakan, sometimes lo menjadi tim itu butuh untuk kacamata kuda guys. Lo harus tahu objektif step by step yang lo harus lakukan ketimbang overthinking dengan semua keadaan yang ada.
Nah, lihat Bigetron satu demi satu tim diratain. Mereka walaupun sekarang memang cukup sulit untuk mendapatkan chicken, tapi eliminasinya terus bergulir. Bahkan menjadi tim Nice. paling produktif sejauh Iya. ini dengan 10 eliminasi. Tetap bermain mungkin dari bagian pinggir terlebih dahulu, nice. nge-wipe up tim-tim lain. Tapi sebelum itu dari seorang Snape mendapatkan kembali tambahan 1 confirm point eliminasi. Elit keseluruhan situasi dan juga kondisi yang sekarang lagi berada di depan mata mereka semua ya. Salcom Digilions walaupun ada sedikit blunder yang dialami oleh seorang Iftar, tapi at least mereka hanya tinggal menyisiri last man standing. STS atau tim Strangers harus keluar dari game ini, dan ini akan menjadi end game kita yang sangat menarik karena sekali lagi 3 tim dengan firepower yang begitu kuat. Juga oleh Eldoge bagaimana mereka sekarang menyebar luaskan posisi pemain-pemain mereka atau split 2-2, dan ini tinggal rapi-rapian antara mereka bertiga aja sih Pak. Iya, dan walaupun melihat adakah vehicle yang bisa dimaksimalkan lagi untuk mereka mungkin voting, tapi Satar memiliki bagi yang akan coba berancang-ancang kembali, tapi langsung diprediksikan movement demi movementnya oleh seorang Levi's kali ini. Tracking memang, tapi untungnya tidak sampai memberikan damage yang begitu fatal untuk seorang Satar, dan satu bisa lolos tapi tidak dengan seorang Satar, tertangkap sudah oleh seorang Levi's. Oh my god, tapi masih ada trading bergulir antara mereka semuanya. Snape tumbang, Jimmy pun juga tumbang karena Rezi bisa mendapatkan vision menuju ke arah Salcom Digilions, dan Salcom Digilions bisa aja menjadi satu pengganggu untuk 2 tim yang sedang bertarung ini karena Bigetron hanya meninggalkan last man standing mereka saja. Rezi yang udah ketahuan posisinya oleh Keluk dan bahkan langsung di finish juga. Bigetron keluar dari game ini di posisi yang ketiga. Di mana RRQ yang tadi gua kira akan mulai mencoba tabrak tengah karena begitu open, bisa mencari jalur-jalur menuju ke arah bagian El Pozo. Gue suka kepemimpinan dari seorang Genfos, mereka berputar, tapi ada beberapa tim yang nanti mungkin akan menjegal mereka. Gua harap bisa lepas dari tim tersebut. Ya seperti halnya perlawanan kayaknya udah mulai pecah ya di El Pozo. Tadi adanya semuanya satu sama lain dan lagi-lagi 1 melawan 3. Quantity yang sangat tidak berimbang antara Talon dan juga tim Flash. Tapi what happened to Lapar kita masih belum tahu. Yang kita tahu bagaimana nasib dari 1 anggota dari tim Talon dapatkan 1. Apakah yang kedua-duanya down? Yang terakhir let's go Boy Chill. Yang ketiga dapatkan yang ketiga. Sabar Boy Chill menggunakan DBS dan di reload, dan ternyata gagal untuk mendapatkan yang kedua, dan ternyata di bagian sisi lainnya Talon juga mengalami kewalahan yang sama untuk menghandle situasi dengan player Flash lainnya. Tapi datang the rescue dari seorang Linux kali ini mendapatkan sebuah knockdownnya untuk seorang Taps dan berhasil bisa menyelamatkan setidaknya untuk posisi saat ini untuk revive-nya mereka. Ya karena sekarang hanya tinggal last man standing ya, baik dari tim Flash maupun dari tim Talon sendiri. Tapi dari Zeus sudah bisa terlihat bagaimana dia ngekuk sebuah grenade. Akan dilontarkan menuju ke arah depan sana, tapi dari Linux udah tarik mundur. Bocil pun juga demikian dan akan di-welcome oleh 2 punggawa sekaligus. Zeus versus 2 pemain dari tim Talon, tapi dia begitu sabarnya melihat menuju ke arah 2 pemain dari tim Talon ini. Bocil ngekuk sebuah granat dilontarkan dan netlist seperempat HP tersisa di finishing oleh seorang Bocil. Dan pada akhirnya Talon bisa recovery dari posisi mereka karena 2 pemain yang dari tadi terknockdown masih bisa diselamatkan. Posisi yang tidak aman karena ada Xavier benar-benar mengkerangkeng. Mereka udah set up, mereka tahu di mana titik butanya, mereka tahu di mana spot yang prime-nya, sehingga Sam9 dibuat tidak berdaya posisinya oleh tim The Xavier yang terakhir going in for the kill dari seorang Nadit, dan akhirnya selesai sudah. Sam9 di shutdown oleh The Xavier. Oh my, fokus menuju ke arah depan atau di dalam zona di stage kita yang kelima ini. Namun berpindah lagi menuju ke arah 1 properti yang dihuni oleh 2 tim sekaligus. Vampire versus Talon. Bocil tumbang karena termakan damage dari granat yang dilontarkan oleh seorang Onzes. Akan dicari lagi pemain-pemain dari tim Talon yang lainnya. Tony K tiba-tiba aja di depan muncul dari seorang Yoru. Masih bisa untuk di-refrag oleh seorang Yoru. 3 pemain tersisa dari tim Vampire akan coba untuk cari last man standing dari tim Talon yang akan atau yang berada di bagian lantai atas. Dikejar Yoru, kelihatan gak bisa untuk nge-refrag, dan Talon harus dihentaskan di tangan Vampire. Repot dah Ini kita. kayak Bigetron minggu lalu. Oh iya. Kan dia 70. Iya. Hari keduanya gak terlalu perform kan. Kalau smash rule seperti itu ya kayak Osja sekarang gitu loh. Iya benar. Jadi kayak ini ngerepotin aja dah. Ngerepotin tim-tim yang berada di posisi 2 dan juga ke bawahnya. Namun Vampire walaupun mereka sudah bisa mendapatkan match point, tapi mereka mau mencari Void. Dangki 2 pemain tumbang, last man standing tinggal sisa. Nunzi nggak bisa bertahan dengan
gempuran yang datang dari Void Donkey yang sudah mengantongi eliminasi poin yang ke-6. Ya, mana harusnya mereka udah ada skenario di bagian compoundnya tuh rame orang, tapi berani tabrak turun 3 orang kelihatan terbuka semuanya. Dan ada gangguan dari Boom juga dan bahkan The Xavier. Belum touchdown, 3 playernya down. Let's go! 3 orang terakhir akhirnya rata. Tidak jadi game ini selesai di game yang kedua karena selesai sudah perjalanan dari The Xavier. Dan Void Donkey bertemu dengan tim Strangers karena memang posisi mereka ini mirip-mirip dalam satu garis yang sama. Sedari tadi mau keluar dari bagian timur, tapi Zeta termakan granat yang dilontarkan oleh seorang KNS. Dan kalian bisa melihat bagaimana bullish move yang akan dilakukan oleh 2 pemain sekaligus dari tim Strangers. Meanwhile, Meow Meow atau Mela akan melakukan backup dari bagian belakang sana. Earthzy sudah mulai touchdown di bagian depan muka dari pemain-pemain Void Donkey. Zeta dibiarkan bleeding out dan bahkan di finish menjadi eliminasi poin selanjutnya untuk tim Strangers. Ya, semangat tinggal 2 yang terakhir ya. Ada perlawanan memang dari seorang Reza mendapatkan 1 nice shot dari seorang Reza. Dan akan di follow up juga dengan gertakan S12K dari seorang Potato. Kali ini Strangers tampaknya yang maju, playernya dibuat tidak berdaya. Tapi jangan melupakan seorang Meow Meow memengkuk sebuah granat masuk. Dan on point granatnya mendapatkan seorang Potato. Tinggal nasib terakhir 1v1 antara Meow Meow dan juga seorang Reza. Tapi Reza masih butuh waktu untuk healing. Tapi tertangkap di bagian sisi lainnya oleh Snape dari tim Bigetron. Ngeperhatiin satu persatu pemain-pemain dari Homeboys ini. Nih, baca elimination feed, Ya. BTR ini kesempatan pas untuk maju kalau mereka mau ke arah bagian Homeboys. Dan dilakukan ini yang gue suka, level permainan PMS tuh otaknya dipakai gitu kan. Benar. Dan skenario langsung kejadian ya dari Bigetron dapetin celahnya, mereka langsung rushing forward aja untuk dapetin prime positionnya. Tapi di waktu yang tidak tepat, Okta sedang mengcook sebuah granat. Dan dengan mudahnya berhasil di take down juga oleh player dari tim Boom Esports, the last man standing untuk sarang frenzy kali ini. Dan gempuran yang diciptakan dari tim Bigetron apakah akan mendapatkan hasil yang mereka inginkan? Karena terpantau sejauh ini 1 playernya down, akan di-revive nampaknya oleh seorang Snape ataupun Razy kali ini. Dan di bagian sisi belakang kita bisa melihat Satar coba untuk meminimalisir informasi yang diberikan. Tapi informasi valid ternyata dimiliki juga oleh 1 anggota tim Homeboys. Adanya utility yang di-cook juga, untungnya masih belum bisa memberikan damage. Tapi Snape akan coba mencari informasi dan akhirnya baru di-revive. Tumbang kembali Razy-nya. Dan akankah sempat di-revive, tapi bagian belakang berhasil bisa di-counter lagi oleh seorang Snape. Tapi di dalam area compoundnya sudah mulai pecah di bagian area gudangnya kali ini. Dan ending terlebih dahulu dilakukan juga oleh seorang Frankie kali ini. Oh my god, tapi ada masih 2 pemain dan bahkan kali ini dijadikan 3 pemain dari tim BTR yang balik lagi. Dijadiin 2 pemain lagi karena Razy termakan damage yang cukup signifikan dari bagian luar sana. Akan bermain kucing-kucingan antara 2 tim ini. 1 pemain lagi tumbang dari Homeboys, akan dicari yang lainnya. Pemain dari BTR yang langsung saja diratakan karena begitu chaoticnya fight yang terjadi antara Homeboys dan juga BTR. Oleh tim Flash karena ada inisiasi Flash pengertian saudara orang di sana. Yang kedua bukit belakang di mana sekarang Boom 3 player yang ke sana, tapi itu lebih beresiko karena nggak ada yang jagain nih dari bukit yang dimiliki oleh Flash. So Boom hard for them untuk menang fight kali ini secara bersih gitu ya. Karena mereka udah kehilangan 2 player. Ya, ini kayaknya dari Boom apakah bisa bertahan untuk 2 player terakhirnya mereka, tapi Flash-nya down. Harusnya tinggal 1 yang terakhirnya misi pemberantasan untuk anggota Flash yang ternyata sukses. Tapi yang disayangkan yang dibahas juga sama Eldoge, mereka tidak menang secara utuh. Bisa ngambil rumah, tapi karena Bigetron mungkin nanti akan melipir ke lebih kiri lagi. Kita lihat bagaimana pergerakan dari Sabian itu sendiri. Kali ini bahkan Satarles membukakan tembakannya dan akan komit antara 2 tim Giants ini. Udah face to face setup terlebih dahulu. Yang dilakukan oleh Lamborghini adalah menembaki seorang Satarles atau 1 pemain dari tim BTR. Low HP sudah tarik mundur terlebih dahulu. Nate pun juga melihat menuju ke arah Satarles. Sebenarnya itu bisa di-tracking, tapi memilih untuk tahan diri saja. Tapi kalau Alpha Knock 2 lainnya bisa ngapain? Itu dia. Kalau gue jadi mereka ya bukan ngajarin untuk gimana ya, tapi gue rasa akan lebih working lu ngumpet di belakang pesawatnya sekalian, nggak kelihatan dari bagian atas, masih 3 sampai late game, cari eliminasi. Nih, coba nih ya, kalau ada tim yang berani nabrak Altrigo, maaf kata Altrigo, lu bakal tereliminasi cukup dini nih di game kali ini. Karena splitnya menurut gue terlalu jauh. Sedangkan tim-tim lain dari bagian outer masuk ke zona keempat, pasti akan bahu-membahu, sebisa mungkin, sebanyak mungkin manpower. Mereka dobrak dong, ya kan? Lu terculik 1 persatu lu bakal habis. Ini kan yang kita bahas di Bigetron di tahun lalu, ya kan? Kayak split kematian. Nah ini, oke, Rocky dapat poin nih. Dia nembak dari jauh, diculik juga kan sama Vampire. Nggak bisa nge-end, karena nggak bisa ada follow up temennya gitu loh.
Dan meanwhile Vampire juga pasti udah bisa mengetahui dengan huru-hara yang terjadi gitu. Iya. At least bisa mapping di sebelah mereka ini ada tim Alter Ego. Jadi intinya adalah kalau misalnya kita jadi scouter atau baiter gitu, knockdown kita atau eliminasi kita itu harus memberikan value. Benar. Buat apa gitu kan. Benar. Entah itu refract atau trade, entah itu informasi. Aha. Ini seperti itu kan. Cuman kalau misalnya kita terknock, kita ke end dengan wasted ya itu sama aja bohong sih Iya. sebenarnya kan. Dan bahkan tadi BTR itu mungkin adalah salah satu ini ya apa skenario yang bisa terlihat juga bagaimana salah satu punggawa mereka terknock bisa untuk melakukan trading, masih bisa sebenarnya untuk melakukan revive dan bahkan di end pemain-pemain dari Sam9 Good point, karena Dok. emang udah ke lock banget. Good point banget. Itu Dona menurut gue udah menjabarkan dengan sangat ini ya, apa namanya, full dengan apa yang maksud gue tadi. Ini doa gue cuma satu, Alter Ego gak ditabrak full team aja itu aja. Karena kalau full team, ya kalau clutch jadi keren banget memang ya. Tapi kalau enggak, ya itu sulit bagi mereka. Tapi dari Bigetron dan beberapa tim pun ini lagi-lagi ya ada Dewi Fortuna menurut gue buat Alter Ego karena di bagian tenggaranya sekarang cukup ramai. 3 tim ada Bigetron, Homeboys dan juga CD Lion yang sedang melakukan peperangan. Dan bahkan bukan hanya tim-tim yang dimention dari Kadoge sebelumnya, ada tim The Xavier juga yang udah mulai lirik-lirik manja dari Levi's yang semakin mendekat lagi di bagian belakang backline-nya tim Bigetron. Tapi kita akan fokus dulu untuk perjuangan dari seorang Kid kali ini. Langsung digempur habis-habisan oleh satu persatu anggota di Selcom Digital Alliance sampai akhirnya Kiluk yang menjadi MVP-nya untuk kali ini bisa mendapatkan orang terakhir dari tim Homeboys. Tapi belum selesai sampai di situ, datang lagi Bigetron ditabrak langsung menggunakan vehicle-nya dan Burning Shop. Jimmy kali ini berhasil digagalkan oleh orang dari tim Bigetron dan Bigetron masih survive mereka, tapi dengan 2 anggota terakhirnya harus berhadapan dengan 4 player dari tim Oja, Kak Dona. Iya, ini walaupun memang berat ya, cuman trading masih bisa bergulir antara mereka semuanya atau antara BTR dan juga tim Selcom Digital Alliance. Tapi ya masalahnya seperti yang tadi dimention sama Windy, masih ada Osja TH Ayo, yang rapat. bisa menjadi bayang-bayang antara mereka semuanya. Dan bahkan kalau misalnya kalian dilihat dari medium mapnya, Osja TH tarik mundur, gak mau 100% Iya. melanjutkan fight antara mereka dan juga Bigetron. The Xavier dan juga Vampire dibuka dengan lemparan utility dari sisi tim The Xavier, tapi di follow up dengan nades dari seorang Kronika yang begitu on point mendapatkan sebuah knockdown. Tapi tinggal 2 yang terakhir, 2 punggawa dari tim Vampire. Tony K maju dengan mengkuk sebuah granat di tangan kanannya kali ini, dipantulkan, dilontarkan, terkena ledakannya dan Lamborghini-nya down. The Xavier apakah akan menjadi ending, tapi mereka masih banyak punggawa, tapi malah menyambut trap grenade yang diciptakan dari tim Vampire. Walaupun hanya tinggal 2 player, tapi lihat mereka masih bisa fight back lagi. Adanya pressure juga menggunakan firing dari seorang Tony K dengan AUG-nya kali ini ingin mendapatkan eliminasi lagi, tapi The Xavier Parajin dengan datangnya bantuan dari tim-tim lain dan akhirnya rata. Osja yang berada di depan mata mereka, smoke-nya sudah mulai tebal kali ini. Revive diutamakan nampaknya bagi player tim Osja di seorang Richard dan pintu belum dibuka. Kalau pintunya dibuka akan terlihat dengan secara mendetail, tapi lihat Mew Mew berhasil bisa mendobrak masuk, mendapatkan sebuah knockdown, tapi gangguan pun juga datang dari tim Bigetron kali ini dan akhirnya Mew Mew make a play, mendapatkan kembali knockdownnya. Dan ada 2 player tim Strangers yang masih bertahan sejauh ini dan Osja malah yang paling dirugikan dan hanya meninggalkan seorang Gewi. Katakan sama Kadoge juga sih di awal, poin mereka tipis-tipis banget untuk menyentuh di angka match point. Itu bisa banget dan bahkan di waktu yang bersamaan pun bisa beberapa tim nyentuh di match point. Tapi sementara itu dari Bigetron juga masih harus bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan 77 poin tersebut. Dari seorang Federalis membuka tembakan, tapi hanyalah tembakan-tembakan peringatan yang diberikan. Tapi Rezi lihat coba untuk bisa make a play untuk tim Bigetron dan akan coba memutar di bagian area luarnya. Dan Meow Meow sudah terperangkap, dia tidak ada backup. Dan Bigetron tahu keunggulannya mereka tidak apa-apa, terkena, tersendat dan untungnya berhasil bisa didapatkan. Dan 2 loh, 2 ini untungnya nggak ke knockdown ya. Dan berhasil bisa didapatkan kembali orang terakhir dari Strangers. Dan bagus banget looting mereka dapatkan karena akhirnya dalam catatan gue udah melihat ada 3 tim nih. Kenapa hari ini makin yakin gue dengan pergerakan yang sangat-sangat menuju ke arah bagian sentral itu diutamakan di hari ini. Mengingat mereka nggak mau menjadi yang tetap atau menjadi tim yang tetap ada di bagian bawah dan Rosemary, oh no. Oh, ini dia. Lagi-lagi ter-take down. Apakah bisa untuk at least recovery untuk tim Alter Ego sih dengan kehilangan Rosemary dan bahkan di finish oleh Vexy ternyata Void Donkey yang dimana mereka lebih di tengah lagi dari segi posisi melihat menuju ke arah Alter Ego dan this is it. Ini kayak contoh yang kayak lu udah kehilangan satu punggawa tapi nggak ada recovery move-nya lagi, nggak ada trading yang valuable
untuk tim Alter Ego, walaupun memang sekarang masih diupayakan oleh adanya beberapa inisiasi yang dilakukan oleh 3 punggawa Alter Ego. Alter Ego again and again. Kayak rapetnya mereka tuh nggak terjadi dalam Iya. permainan-permainan hari ini. Iya, kenapa gua garis bawahi dengan cepatnya itu gitu kan. Walaupun sebenarnya posisi seperti ini Alter Ego sama Salcom DJ Lions kan sebenarnya masih saling ngasih pressure satu sama Iya. lain ya. Tapi itu dia kayak dalam beberapa menit setelah kehilangannya Rosemary. Iya, Rosemary. Jadi kayak lu harus punya effort lebih lagi gitu kan untuk bisa nge-pressuring menuju ke arah Salcom DJ Lions dan bahkan bisa untuk disengage terlebih dahulu. Tapi kali ini Tony K Pixel HP dia menghadapi pemain-pemain dari BTR, 1 pemain ditumbangkan dari BTR, 3 yang lainnya masih bisa bertahan pula, akan mencari pemain-pemain Vampire berada di mana. Dihabisin satu persatu, hanya meninggalkan 2 pemain saja, yakni Onsen dan juga Swaps yang langsung tarik mundur dan datanglah The Hungry Beast kita untuk join the party. Ya, Street Team Showdown antara Bigetron, Boom dan juga Vampire. Tapi what a nades yang dikirimkan dari 1 punggawa Vampire Onzins. Buy one, get one nades yang mendumbangkan 2 punggawa sekaligus bagi tim Bigetron. Dan di waktu yang bersamaan, Boom, ini dia datang langsung masuk ke dalam pertahanan tim Bigetron. Terlihat lagi, jatuh bangun lagi Bigetron. Bigetron tersandwich, terjepit 2 sisi yang berbeda. Dan ada bakaran Molly, setup Molly yang membuat Ponbi terbakar. Panasnya Asmara dan Yami. Coba naik ke level 2-nya kah bersama-sama kah? Jangan sampai terabsen, hati-hati. Dan di bagian area lainnya Yami berhasil bisa men-secure lagi poin eliminasi dan Bigetron diratakan oleh Boom. Yang berbeda untuk kedua tim ini yang dimana sekarang kisi-kisinya kepada kalian semuanya atau untuk kalian semuanya. BTR udah mulai jalan, Alter Ego pun juga udah jalan meninggalkan daerah Lipovka dan juga Mansion di waktu yang sama dan langsung ketemu satu sama lain. Hands for you. Langsung di knockdown, di end begitu saja. Satarles masih dalam keadaan knockdown tapi pemain-pemain Alter Ego terlihat kocar kacir. Ya sini udah terjebak banget sih dari sarang Alva ya, walaupun knockdown didapatkan tapi tidak banyak yang bisa dilakukan juga oleh seorang Rocky. Terlalu riskan untuk menyelamatkannya, tapi Okta langsung to the rescue kah dan dia touchdown langsung di depan disambut dengan hangat. Alter Ego Okta dengan lompatannya berhasil bisa mendapatkan knockdown dan yang terakhir the last man standingnya untuk seorang Snape bagi tim Bigetron. Di awal mereka yang ingin mengganggu tapi langsung dibalikan lagi keadaannya oleh tim Alter Ego dan rata. Bigetron dipulangkan oleh Alter Ego dan lihat langsung Heboh. diluapkan semua amarahnya dari tim Alter Ego. Bang, masih main bang. Bang, masih main bang. Ubur-ubur ikan, Ikan lele. Cakep. Lipovka punya gue le. Namun Flash ternyata sangat baik. Mereka tahu ada sebuah opportunity untuk tim maju ke arah bagian mereka dan saat ini Boom yang mereka get it dari 4 lawan 4. Iya, komit. Begitu komit fight antara Boom Esports dan juga Flash ini, boss. Let's Pun juga go. tumbang. Boom Esports masih di dalam form mereka yang cukup kuat. Masih belum kehilangan punggawa sama sekali dan bahkan Yami akan coba untuk menjadi frontliner menuju ke arah Yangti yang dihimpit dari berbagai arah. Yangti tumbang, Flash hanya meninggalkan last man standing mereka saja yang udah low HP dan bahkan diketahui posisinya. And that's the end untuk tim Flash. Mereka harus keluar menjadi tim yang ketiga. Mereka Iya, benar. 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 Super Weekend baru sekali, ya Iya, kan? betul. Alter Ego juga hashtag 14, juga Super Weekend yang pertama juga. Paling aman memang sekarang kan mengejar berarti Kagendra dan juga tim Secret karena nggak bermain ya. 3 dan 4 poin. Sementara mereka sekarang baru dalam jajaran 1 poin. Iya, benar. So it's a danger situation for two Indonesian Iya, teams. Alter Ego dan juga Talon yang sekarang Iya. posisi 14 dan juga 15. Jadi mungkin kalian juga bisa shift fokus kalian juga ya menuju ke arah mereka. Karena sekarang posisi mereka kejar-kejarannya ini saing-saingannya oleh Homeboys dan juga salah satunya adalah Boom Esports yang kali ini berhadapan dengan tim Todak Leon. Berhasil untuk mendapatkan 1 pemain Yami, 1 pemain lagi tumbang dari tim Boom Esports dan 4 pemain dari tim Todak ini kayaknya mau nge-push menuju ke arah sisa pemain dari Boom Esports. Iya, mereka pengen bahas yang namanya kejar setoran ya buat tim Todak. Berbagai macam utility yang mereka miliki, mereka lempar aja semuanya dari mulai granat, amoli, high ground, low ground. Coba mereka untungkan untuk bagian advantage yang mereka miliki saat ini dan DMZ juga ikut menyumbangkan peluru untuk ditembakkan lagi ke jalur dari orang-orang yang tepat berada di depan mata dari tim Todak. Ini Chicken masih butuh game 7-8 untuk ngamanin slot nomor 11 ya. Iya. Wow. Ini di ujung tanduk banget sih dari tim Alter Ego dan juga Talon. Talon apalagi sih Talon cuy. sih. Min 1 kekuatan mereka untuk saat ini. 39 berarti 16 ya. 58, 39,
49, 10. Kan 10, 6, 5, Enggak dong, 6. 18, 19. 19. 19 keluar dari pemain-pemain yang bertanding di PMSL kali ini. Namun Vampire kali ini sekali lagi masih dalam form mereka yang cukup kuat. Apalagi Tony K melihat menuju ke arah belakang sana. Ada mengeluarkan beberapa tembakan, namun Ozja TH tumbang di tangan tim BTR karena emang mereka sekarang berada berdekat-dekatan. Tapi di sisi yang lainnya, Selcom Digi Alliance pun juga mendapatkan beberapa bombardment yang datang dari Sam9. Bukan pergerakan mereka lebih dalam lagi menuju ke arah zona dan bisa touchdown. Tapi masalahnya posisi mereka ini awkward banget sih. Kelihatan pula sama Itu tim dia. Talon dan ngechoke di satu titik yang sama di Broken Shake. Ini digubuk derita untuk tim Vampire. Tapi masalahnya Ventores masih mendapatkan beberapa nama, masih mendapatkan beberapa vision juga menuju ke arah Todak. Dan at least dia masih bisa untuk mendapatkan beberapa knockdown menuju ke arah pemain-pemain Todak tersebut. Wow, ini angle kiri dari seorang Vintores, dari anggotanya Todak sudah clear karena mereka diratakan. Tapi what a needs coming from Alter Ego yang berhasil bisa menumbangkan dua punggawa dari tim Vampire, dan granat finishing juga ingin dilakukan oleh tim Alter Ego. Dan tinggal satu yang terakhir untuk seorang Swap. Let's go, game ke-7. Ya walaupun sebenarnya masih ada Swap lah ya. Masih ada Swap sebenarnya. Tapi ingat last man standing di tengah hiruk pikuk yang terjadi antara Alter Ego, Talon, Selcom Digi Alliance, Bigetron dan juga Sam9 ini seperti menegakkan benang basah. Sulit sekali dilakukan oleh Swaps seorang diri, apalagi sedari tadi posisi dia udah ke-reveal oleh tim-tim yang berada di sekitaran dirinya. Bocil tumbang, Sam9 Viren tumbang, Alter Ego masih dengan 4 punggawa mereka sudah mengantongi eliminasi poin mereka yang ke-7. Dan bahkan mereka mau lebih melihat menuju ke arah last man standing Sam9 yang harus dihengkangkan dari game ini. For Alter Ego ada chance chicken, Talon ada chance chicken, Ya. CDAL akan bisa diratakan sementara ini karena tinggal di sana satu orang. Ini game untuk Indonesia harusnya. Gua sangat mempunyai positivity di game untuk Indonesia, tapi wow. Aduh, Kelo. Kalau main lagi dia bahaya banget emang nih satu orangnya. Oh my god, begitu aktifnya dia, nggak ragu sama sekali walaupun last man standing. Sama seperti halnya Swaps yang masih bersembunyi saja, nggak mau terlalu nge-reveal posisinya. Pas lagi ya panggung yang sekarang menjadi tempat permainan dari Oh. keempat tim yang masih tersisa, dan Talon diratakan. Orang terakhirnya tertangkap basah dan tinggal ada Vampire, Bigetron, Sidal dan juga AE. Diminimalisir wiggle room yang dimiliki oleh dirinya dari tangan Rocky May dengan melontaran molotov tersebut. Dan Swaps, that's it, karena emang sedari tadi udah ditungguin di lockdown oleh pemain-pemain BTR sehingga dia harus keluar dari game ini. Dan confirm kita akan melihat ke game yang ke-7. Dari tim Selcom Digi Alliance yang juga sesekali sering juga mendapatkan title-nya untuk MVP of the match, tapi player Bigetron semakin terbuka lagi, informasinya masuk, adanya flashbang yang juga dikeluarkan kembali dari lawannya mereka, sedikit membutakan vision tapi tidak menjadi masalah. Tapi satu persatu playernya Bigetronnya down, dan langsung ada balasan lagi. Threat talk terjadi dari Bigetron dan juga Alter Ego, dan satu player Alter Ego masih menjaga bagian sebelah kanan biar nantinya Kelung nggak ganggu poin yang sedang tercipta, biar makanya Kelung didapatkan dan winner chicken dinner kali ini didapatkan oleh Alter Ego. Dari semua usaha mereka ngegebrak meja, akhirnya Ozja mau nggak ngamanin satu pemain ini karena kan pastinya mereka nggak punya knowledge kalau misalnya pemain Homeboys ini tinggal sisa sendiri ya. Jadi resiko juga ditanggung oleh Ozja jikalau mereka mau menghadapi last man standing tersebut. Namun kayaknya disengage Homeboys dan juga Ozja yang lagi engage perang adalah E-Arena, menembakkan beberapa peluru-peluru panas mereka menuju ke arah tim Talon yang dimana juga kelihatan oleh tim BTR bisa didapatkan, digencet kanan dan juga kiri, depan dan juga belakang, dan bahkan keseluruhan tim Talon hengkang dari game ini. RRQ udah juga ada Xavier ketemu, it's all on Vampire sih, Yeah. tinggal Vampire. Tinggal bagaimana nanti hasilnya yang dimiliki dari masing-masing tim yang sudah di-mention sedari awal juga. Dan Alter Ego yang kita bahas tinggal 7 poin lagi untuk match point yang mereka sekarang diganggu juga oleh tim Sam9, dan Mika dibahaskan langsung keadaannya oleh seorang Hans For You dan juga Rocky May yang kali ini berhasil bisa membalikan keadaannya mereka. Tapi ingat, masih ada Yuhai yang bertahan sebagai the last man standing di dalam satu area compound rumah jamur kali ini. Dari seorang Hans For You, dia masih butuh waktu juga untuk
untuk melakukan healing terlebih dahulu dan nyawa dari alter ego di tangan Hasfori masuk dia dan cross combat terjadi tapi melihat di bagian sisi yang salah. Ini juga tinggal bagaimana cerita di Xavier dan juga RRQ sih. Mereka sekarang saling menjauhi satu sama lain, namun dalam pergerakannya, dalam perjalanannya di Xavier min 1 karena kelihatan oleh tim BTR. Tapi mereka tiba-tiba saja datang ke kandang tim Todak di welcome dengan beberapa tembakan dan bahkan hanya dengan sekedip mata saja, sekejap saja mereka diratakan. Wah itu nggak heran sih kalau tadi kita lihat di awal-awal mukanya udah pada lesu semua, letih semuanya. Bahkan sekarang diakhiri lagi perjalanan dari tim The Xavier. Dan akankah diakhiri perjalanannya Boom juga oleh tim Bigetron dan langsung Boom Esports diratakan oleh Bigetron yang sekarang sudah mencapai match poinnya mereka dan RRQ akan coba berjuang dan akhirnya RRQ rata. Namun juga dari tim Ozja kali ini dan smoke-nya rapi sekali tapi langsung disambut dengan hangat. Utility-nya Vaxi on point mendapatkan posisi seorang Richard tapi dibalaskan tapi lihat di follow up juga dengan tembakan AUG dari seorang Reizak. Dua playernya down, tinggal dua yang terakhir. Voin harapan terakhir untuk menghentikan Ozja biar nanti game ini akan berlanjut lagi ke game yang ke-8. Tapi ingat Ozja masih ada dua dan Chopper kayaknya akan coba buying time lagi untuk bisa mendapatkan revive-nya ke satu player yang ter-takedown. Tapi zona juga semakin membuat mereka semakin terpressure lagi dan akan semakin meminimalisir lagi ruang gerak yang dimiliki dari tim Ozja. Ya, selagi diusahakan revive menuju ke arah Z-Bull, akan ada beberapa backup yang dilayangkan oleh pemain yang lainnya. Gewi yang berada di bagian belakang sana dari Ozja dan kali ini karena Voin Danki pun juga mendapatkan beberapa pressuring dari tim yang lainnya sehingga Voin Danki nggak bisa untuk 100% fokus menuju ke arah tim Ozja. Tapi masih ada Zeta di sana yang diam-diam merayap dia tapi ada trading yang terus bergulir antara mereka semuanya. Ozja tiba-tiba saja hanya meninggalkan last man standing mereka saja Z-Bull. Tinggal sisa sendirian seperti Hachi sebatang kara tapi masalahnya Arena udah mulai memborbardir. Beberapa granat dilontarkan menuju ke arah Voin Danki. Reizak tumbang di tangan Joker dan Vaxi terkena damage dari granat yang begitu on point-nya. Dan Voin Danki harus keluar di posisi yang ke-7 meninggalkan Ozja TH yang bisa untuk nge-revive menuju ke arah Chopper. Ya, Steel Chopper dan juga Z-Bull yang tersisa untuk dua punggawa terakhir dari tim Ozja. Tapi lihat Arena sih juga mereka timingnya tepat ya. Di waktu yang tepat bisa mendapatkan clearingnya untuk tim dari Voin Donkey ID. Didapatkan poin eliminasinya mereka juga. Dan sekarang kayaknya yang menggantikan posisinya Voin adalah Arena yang coba menghentikan langkah kaki dari tim Ozja. Mereka tahu tadi Voin fokus banget untuk fight ke bagian sisi sebelah kirinya. Yang menandakan masih ada lawan lagi yang harus mereka lewatin. Dan hanya bisa coba untuk merangkak lagi. Lebih dalam lagi masuk ke dalam area zonanya. Kokangan granat pun dikirimkan dari seorang Z-Bull. Dan granatnya masih belum bisa mendapatkan knockdown. Tapi Z-Bullnya terpick off. Didapatkan juga angle-nya oleh seorang Dimzy kali ini. The last man standing yang terakhir kali ini untuk seorang Chopper. Coba untuk bisa maju lagi. Dia kayak terbatas banget. Udah gak punya utility lagi. Udah gak ada smoke-nya lagi juga. Tapi nampaknya Arena memilih untuk terjun masuk ke dalam kandang dari tim Flash yang tinggal hanya dua. Dan bahkan yang terakhir diratakan juga oleh seorang Joker. Oh my god, retake yang begitu perfect, almost perfect maksud gua yang dilakukan oleh Arena. Mereka kayak nyuekin pemain-pemain dari Ozja TH sendiri, lebih memilih untuk retake. Tapi pastinya masih ada tim Bigetron yang kayaknya mau menginvasi posisi dari Arena dan mau nge-punish pemain-pemain dari Arena tersebut. Satar berhasil untuk mendapatkan seorang Tiger X dan bahkan NC2 pun juga tumbang, hanya meninggalkan last man standing saja dari tim Arena. Dan begitu komitnya 100%, pemain-pemain dari BTR ini akan coba untuk mencari last man standing. Joker gak bisa kemana-mana dan ternyata Ozja TH Chopper lah yang bisa mendapatkan last man standing tersebut. Wow, Chopper masih masuk ke dalam top 4 tapi tidak untuk waktu yang lama karena gamenya akan berlanjut lagi untuk di game yang ke-8 dengan Chopper yang dipulangkan langsung dieliminasi. Oh my god. Dan kali ini kita akan melihat adanya fight antara 3 tim yang tersisa. Todak dengan 3 punggawa, mereka pun juga demikian dengan Salcom GG Alliance. Karena Jimmy masih dalam keadaan knockdown, Keluk akan menjadi garda terdepan untuk bisa mengobrak-abrik pertahanan yang dimiliki oleh Todak. Satu granat investasi yang begitu matangnya dilontarkan menuju ke arah dalam sana atau depan sana, memberikan splash damage cukup signifikan. Dan akan ada tiki-taka movement yang akan dilakukan oleh Leon DZ beserta juga dengan rekannya Keluk yang sudah berada di depan sana. Tapi masalahnya kelihatan terspot down oleh pemain-pemain dari
tim BTR. Satu pemain tumbang dari Salcom DG Alliance. Keluk menjadi garda terdepan frontliner untuk tim Salcom DG Alliance. Ke spot juga digencet oleh dua pemain sekaligus dari tim Todak. Keluk low HP tapi dia masih bisa untuk mendapatkan satu lockdown. Tapi masih tradingnya bergulir antara mereka berdua. Tapi pada akhirnya tim Todak harus dikalahkan. Harus dibuat tunduk di hadapan Salcom DG Alliance. Wow, tersisa Bigetron dan juga Salcom DG Alliance gak dikasih waktu reset dan akhirnya winner chicken dinner kali ini didapatkan oleh Bigetron dan gamenya akan lanjut lagi ke game ke 8. If tim Flash dan mereka berada di tengah-tengah sekali lagi dari zona. Dan itu yang membuat mungkin dari Aldogi langsung beranggapan ini momennya RRQ. Dan kita harapkan mereka bisa memaksimalkan momen yang sudah diberikan untuk mereka di game yang ke-8. Tapi selain The Xavier dan juga IR yang langsung gepuk habis-habisan, kita bisa melihat Lamborghini dengan begitu luar biasa. Dengan ketenangannya pun berhasil bisa mendapatkan knockdown yang mereka inginkan. Tapi di bagian mini game-nya juga ternyata ada pertemuan dari Talon dan juga tim Bigetron ini bahaya sekali. Talon yang kita gadang-gadangkan harus chicken, harga mati bagi Talon. Sekarang berhadapan dengan tim Bigetron dan ternyata masih bisa selamat dan diselamatkan oleh satu orang terakhir bagi tim Talon. Tapi mereka hanya tinggal berdua.